Ada banyak kasus premanisme di Indonesia. Pola atau modusnya nyaris sama, mulai dari pemalakan berkedok juru parkir, pemerasan, pungli pengamanan lapak pedagang, tiket masuk area wisata, hingga penguasaan kawasan atau lahan. Setidaknya itu yang lumrah ditemukan. Aksi-aksi premanisme ini dijadikan jalan pintas mencari untung, entah itu keuntungan pribadi atau kelompok seperti ladang bisnis yang tak butuh skill khusus, cukup berlagak sangar, mengintimidasi, dan berani melanggar aturan maka bisa dapat cuan. Contohnya seperti yang terjadi di Jakarta Pusat, ada pemalakan berkedok juru parkir yang sampai punya pendapatan hingga 7 juta rupiah per bulan. Para pelaku premanisme ini berdalih dengan narasi manusiawi. Mereka melakukan aksinya untuk memenuhi kebutuhan hidup. Dari kapan? Dari kemarin, Pak. Masa baru kemarin? Oh, pas viralnya, Pak. Bukan. Sudah berapa lama kerja di sini? Oh, saya 3 bulan, Pak. Baru sampai. Iya, Pak, tadi. Sama ini juga? Saya 2 bulanan, Pak. Sebelumnya di mana? Kerja proyek, Pak. Proyek mana? Proyek KWJ, Pak. Sebelumnya apa kerja di mana? Saya bantuin pasar, Pak. Terus atas dasar apa jadi tukang parkir ilegal di situ? Saya bantu buat cuci baju, Pak. Sama jajan ponakan, Pak. Kebutuhan, Pak, nak bini, Pak. Ada yang ngajak nggak? Dari kapan bergabung? Baru sekitar 5 bulan, Pak. 5 bulan. Profilnya sebelum gabung apa? Security, Pak. Security di mana? Di klub malam. Klub malam, Pak. Di klub. Masih bekerja sekarang di klub? Sekarang udah enggak, tapi BKO aja, Pak. Alasan gabung ke Ormas kenapa? Kepengen mencari saudara, silaturahmi itu aja. Terus alasannya melakukan perbuatan untuk meminta sesuatu terhadap orang lain, kenapa itu? Karena kebutuhan, Pak. Iya. Udah nggak kerja? Ya karena BKO doang, jadi kalau kerja udah enggak lagi. Jadi ketika ada panggilan baru. Udah berapa lama? Udah sekitar setahun lebih. Setahun lebih? Punya posisi nggak di Ormas? Anggota biasa, Pak. Anggota biasa? Sudah dapat berapa selama gabung Ormas? Belum dapat, Pak. Saya cuma buat silaturahmi aja, Pak. Silaturahmi gimana? Maksudnya itu minta ke orang itu dapat berapa? Mengatasnamakan dengan kartu anggota tadi. Bukan, jadi kalau itu enggak ada sangkut pautnya, karena kan saya di parkiran itu sebelum saya masuk Ormas itu udah di parkiran, Pak. Sebelumnya sudah di parkiran itu? Gabung Ormas 5 bulan. Tahun 2005, Pak. 5. Iya. 2005 ya. Per bulan dapat berapa dari parkiran situ? Kan nggak setiap hari di parkiran, Pak. Ketika saya kerja. Jadi nggak ke parkiran. Ya kira-kira berapa per bulan? Ya sekitar 6-7 dapat, Pak. 6-7 juta? Di tempat lain, aksi premanisme jauh lebih meresahkan. Contohnya, seperti di Kalimantan Tengah, ada aksi premanisme yang dilakukan sekelompok orang. Sasarannya adalah perusahaan perkebunan sawit. Mereka melakukan intimidasi, mengancam, melakukan kekerasan, penganiayaan, hingga mencuri. Ironisnya, mereka mengatasnamakan masyarakat. Kelompok-kelompok preman ini bahkan berani mencoba melawan aparat kepolisian. Mereka melakukan aksi semaunya tanpa peduli urusan hukum. Dari 45 pelaku ini, ada juga yang masuk kategori tindak pidana yang masuk klasifikasi premanisme. Kurang lebih ada 27 pelaku yang diamankan oleh Ditreskrim Polda Kalimantan Tengah. Di mana saya mengatakan ini masuk klasifikasi premanisme karena tindakan yang dilakukan oleh pelaku ini mereka berbuat dengan sewenang-wenang dengan melakukan tindakan dengan intimidasi, dengan melakukan pengancaman, juga melakukan kekerasan. Dan mereka juga melakukan pengambilan berupa
buah sawit milik perusahaan. Kenapa saya sampaikan ini masuk kategori premanisme? Penjaga ataupun yang melakukan pengamanan itu sampai tidak berdaya. Mereka dengan sewenang-wenang masuk ke areal perusahaan, kebun sawit, dan mengambil sawit dengan menggunakan beberapa kendaraan dan juga berpuluh-puluh orang mengambil sawit tersebut. Oleh sebab itu, sekarang kita sudah lakukan tindakan penegakan hukum yang tegas, kita lakukan penahanan, dan kita akan proses lanjut. Juga pada waktu itu ketika kita sudah melakukan pengamanan terhadap pelaku, ya, beberapa kelompok massa menekan kepolisian untuk membebaskan pelaku-pelaku ini. Ya, mereka menggunakan tindakan dengan membakar pos portal yang ada di sana. Kemudian juga melakukan penyanderaan terhadap security untuk meminta supaya dibarter. Ini hanyalah contoh, tentu saja masih banyak kasus-kasus premanisme serupa. Faktanya, para pelaku kerap membawa nama ormas-ormas tertentu. Hal itu membuat mereka semakin besar kepala dengan membawa identitas kelompok, lantaran merasa dilindungi bahkan kebal hukum. Lalu, apa yang harus dilakukan masyarakat? Bagaimana caranya agar bisa menghindari teror kekerasan premanisme? Apa yang sudah dilakukan oleh polisi? Semua tindakan kriminal yang meresahkan masyarakat akan ditindak tegas dan tidak ada ruang dan tempat bagi aksi premanisme di Indonesia.